Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widianingsih dengan NPM 1811100439. Saya dari kelas G, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih erosi itu dan bagaimana proses terjadinya erosi. Untuk memahami dua hal tersebut, mari saya coba jelaskan apa itu erosi. Erosi merupakan proses alamiah yang wajar di permukaan bumi. Erosi bisa kita temukan di berbagai tempat, bahkan di lingkungan sekitar kita. Contohnya, saat menyiram tanaman yang ada pada halaman rumahmu. Biasanya ada partikel-partikel yang terbawa air. Itu merupakan contoh dari erosi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa erosi adalah proses pengikisan tanah atau batuan oleh berbagai macam tenaga, misalnya aliran air, angin, gelombang laut, atau bahkan es. Selanjutnya, mari kita coba proses terjadinya erosi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah siapkan 3 botol plastik dengan isi berbeda-beda dengan posisi sejajar. Botol pertama kita isi dengan tanah, botol kedua kita isi dengan tanah atau daun kering, botol ketiga kita isi dengan tumbuhan. Selanjutnya, pasang wadah penampung air di masing-masing mulut botol. Langkah kedua, tuangkan air secara perlahan di setiap botol. Dimulai dari botol pertama, kedua, ketiga secara berurutan sampai air dapat mengalir ke wadah penampung. Mari kita mulai dari botol yang pertama. Kita isi dengan air dengan perlahan sampai airnya mengalir ke wadah air penampung. Selanjutnya, kita tuangkan air ke botol kedua secara perlahan sampai air mengalir ke wadah penampung. Selanjutnya, kita tuangkan air ke botol ketiga secara perlahan sampai airnya mengalir ke wadah penampung.
Hasil percobaan dari botol pertama, air yang mengalir dari botol plastik pertama terlihat paling keruh daripada botol plastik yang kedua dan yang ketiga. Mengapa demikian? Karena tanah pada botol plastik pertama mengalami erosi intensif sehingga air yang keluar dari botol plastik pertama hasilnya sangat keruh. Sedangkan botol plastik yang kedua lebih jernih daripada air yang keluar dari botol plastik pertama. Karena erosi yang terjadi pada tanah yang ada pada botol plastik kedua lebih sedikit karena erosi tersebut tertahan oleh daun kering. Selanjutnya, pada botol plastik ketiga, ternyata airnya sangatlah jernih. Mengapa bisa demikian? Karena erosi yang terjadi pada botol plastik ketiga sangat sedikit karena terdapat tanaman yang ada pada botol plastik ketiga. Akar tanaman dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi, sehingga erosi yang terjadi sangatlah sedikit dan air yang dikeluarkan juga sangatlah jernih. Dari percobaan yang sudah dilakukan, tumbuhan yang ditanam pada suatu lahan dapat berfungsi untuk mencegah atau mengurangi lajunya erosi. Selain itu, serasa atau daun kering juga dapat berfungsi mengurangi laju erosi. Tetapi, kemampuan serasa dalam mencegah erosi lebih rendah dibandingkan tanaman, karena tanaman memiliki akar yang dapat berfungsi untuk mengikat tanah sehingga erosi yang terjadi bisa sangat sedikit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.